itu aku peroleh sebelum kamu menikahi perempuan itu. Itu adalah hakku, seharusnya kamu adil Mas. Aku menemanimu dari yang tidak punya apa-apa sampai sekarang berkecukupan. Sedangkan dia langsung mendapatkanmu di saat kamu sudah sukses. Dia harus merasakan juga bagaimana rasanya hidup susah. Mas minta maaf Rania, nanti akan Mas ganti uang itu kembali. Tidak Mas, aku tidak sudi. Kalau perempuan itu mau punya mobil, suruh dia menabung dari nafkah yang kamu berikan. Tapi Mas sudah membeli mobil itu, nggak mungkin kan Mas balikin lagi. Baik, akan aku bawa mobil itu sekarang juga ke rumahku. Nggak bisa gitu dong Mbak. Itu mobilku, hadiah dari suamiku. Bahkan aku belum mengendarainya. Mbak tidak bisa mengambilnya. Perempuan itu bicara, sontak mataku menatapnya dengan penuh kemarahan. Apa kau bilang? Itu adalah mobilku, karena uangku yang Mas Yoga pakai untuk membelinya. Walaupun begitu, itu tetap jadi mobilku. Aku tidak sudi memberikan itu pada Mbak. Apa kau ingin aku berlaku kasar lagi padamu? Aku tidak takut sedikit pun kepadamu. Sudah Mas mohon jangan diperpanjang lagi. Biarkan mobil itu untuk Rindu, Mas akan ganti kembali uangmu itu. Kalau Mas tidak mau memberikan mobil itu padaku, maka ceraikan aku. Aku sudah muak dengan semua perlakuan tidak adil suamiku. Lebih baik bercerai daripada hidup seperti ini. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak mungkin menceraikan kamu Riana. Mas sangat mencintai kamu, dan juga calon anak kita. Mas Yoga terlihat takut berpisah dariku. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Kalau Mbak Riana minta cerai, ceraikan saja Mas. Kan masih ada aku dan calon anak kita, Mas. Hidup kita akan bahagia tanpa kehadiran dia. Perempuan itu menghasut suamiku untuk menceraikanku. Diam kamu, Rindu. Kamu tidak berhak memaksa Mas menceraikan Riana. Turuti kemauan gundikmu itu Mas. Aku sudah muak hidup seperti ini, pengorbananku selama ini tidak kau hargai sedikitpun. Lebih baik kita bercerai. Tidak, Mas tidak mau bercerai darimu. Baiklah, Mas akan antarkan mobil itu ke rumahmu. Mas tidak akan pernah lagi memakai apa yang menjadi milikmu selama ini, sebelum kehadiran Rindu. Mas akan berlaku adil Riana. Maafkan Mas. Baik, aku akan pulang. Kalau dalam 1 jam mobil itu tidak sampai di rumahku, kamu tidak akan pernah lagi bertemu denganku selamanya. Baiklah sayang, sekarang pulanglah. Mas minta maaf. Mas, lalu aku bagaimana? Mobil untukku mana? Mas sudah janji kasih aku mobil. Perempuan itu marah pada suamiku. Nanti, setelah uang Mas terkumpul, baru Mas akan belikan kamu mobil. Aku berjalan keluar dengan gontai, aku berharap Mas Yoga menjatuhkan talak untukku tadi. Tapi nyatanya dia malah menuruti keinginanku. Baiklah, akan aku beri dia kesempatan sekali ini. Jika nanti dia tidak berlaku adil lagi, aku sendiri yang akan mengurus perceraian kami. Di dalam perjalanan pulang, pikiranku kalut. Apa yang seharusnya aku lakukan? Tak mungkin aku sanggup hidup seperti ini. Air mataku menetes sepanjang jalan. Hatiku sakit, tapi aku tak punya keluarga tempatku mengadu. Menghubungi paman, aku takut dia malah marah dan memaksaku bercerai dari Mas Yoga. Dia yang mencarikan Mas Yoga pekerjaan di perusahaan milik temannya. Sampai akhirnya Mas Yoga menjadi orang kepercayaan dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Curhat pada teman, aku takut mereka akan mengolokku karena bersedia dimadu. Sungguh, aku butuh teman untuk bicara. Tapi siapa? Siapa yang bisa aku ajak bicara? Kenapa jalan hidupku jadi serumit ini? Aku hanya mampu menangis, mengusap dadaku yang terasa nyeri dan sesak. Begitu berat rasanya ujian ini Tuhan. Aku tak punya kekuatan untuk bertahan. Petik 2. Sampai di rumah, aku segera ke kamar. Duduk menangis di tepi ranjang. Aku benar-benar sakit hati, melihat perlakuan baik yang Mas Yoga berikan pada perempuan itu. Aku benci. Aku tak menyadari saat Mas Yoga masuk ke rumah, aku masih menangis. Sudahlah.
Jangan menangis lagi. Maafkan Mas. Mas yang salah. Itu mobilnya sudah Mas bawa ke sini, tolong jangan menangis lagi. Dia mengusap air mata yang mengalir di pipiku. Mas, aku tidak sanggup lagi di madu. Tolong ceraikan aku. Aku tergugu menangis. Rasanya sakit sekali. Mas Yoga merangkulku ke dalam pelukannya. Mencium keningku berulang kali. Maafkan Mas, Mas tidak akan melakukan ini lagi. Mas akan berusaha adil, sayang. Jangan minta berpisah dari Mas. Mas ingin sama-sama membesarkan anak kita. Kalau begitu, jangan manjakan dia Mas. Aku dulu susah payah hidup denganmu, baru di tahun ketiga pernikahan kita. Kamu membelikan aku mobil. Iya, Ma. Untuk seterusnya Mas akan adil dalam segi apapun. Mas tidak akan mengganggu gugat milikmu sebelum kehadiran rindu. Mas janji. Iya sayang, Mas Yoga, mengeratkan pelukannya. Hatiku sedikit damai. Entah kenapa, aku tak bisa menghilangkan rasa cintaku untuknya. Padahal dia sudah mengkhianatiku seperti ini. Mas kembali ke kantor ya, Ma. Mas masih harus ke rumah rindu untuk mengambil mobil Mas. Baiklah, sekarang, karena masih hari Selasa Mas nggak akan pulang ke sini nanti. Segera makan, jaga kesehatan. Mas tidak ingin terjadi apa-apa pada calon anak Kit. Iya, aku akan menjaga diriku sendiri, Mas. Mas Yoga pergi, aku turun dari ranjang. Membuka pintu, dan melihat mobil itu ada di garasi. Hatiku nelangsa melihat mobil itu. Mobil keluaran terbaru, yang harganya mungkin 2 kali lipat dari harga mobilku. Kamu keterlaluan Mas, ujarku dengan perasaan sedih. Aku menutup pagar dan pintu rumah, lalu beranjak ke dapur. Melihat apa yang bisa aku makan. Ternyata dalam kulkas tidak ada bahan masakan lagi, hanya ada buah apel. Aku terduduk lunglai di depan kulkas, mengunyah buah apel yang ada di tanganku. Perut rasanya melilit menahan lapar. Tuhan, inikah takdirku? Hidup menderita di saat aku hamil. Di saat aku membutuhkan kehadiran suamiku, tapi malah derita ini yang kuperoleh. Aku tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi semua persoalan ini. Baru beberapa waktu mengetahui keberadaan perempuan itu dalam kehidupan Mas Yoga, aku sudah tak sanggup. Entah sampai kapan aku bisa bertahan. Menerima keadaan yang begitu menyakitkan dalam pernikahanku. Di masa yang akan datang, aku yakin pasti masih banyak persoalan yang mesti aku hadapi karena ulah dari perempuan itu.